Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yaris Kaula Sabit dengan NIM G0024046 kelompok B10. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang Tractus digestivus inferior. Jadi yang pertama di sini akan dijelaskan perbedaan antara jejunum dan ileum. Untuk secara letak itu jejunum itu berada di regio umbilicalis, sedangkan ileum letaknya berada di kanan bawah cavum abdomen sampai pelvis. Untuk warnanya jejunum merah gelap, sedangkan ileum pink muda. Secara diameter jejunum memiliki diameter 2-4 cm. Untuk ileum diameternya 2-3 cm. Untuk dinding atau otot polosnya itu jejunum lebih tebal, sedangkan ileum itu lebih tipis. Vaskularisasinya itu lebih banyak di jejunum daripada ileum. Vasa recta jejunum itu lebih panjang, sedangkan ileum itu pendek. Untuk secara arkadesnya jejunum hanya 1-2 tingkat, sedangkan ileum itu bersusun dan lebih kompleks. Kemudian perbedaan lemak mesenterinya itu jejunum sedikit dan ileum banyak. Kalau plica circularis jejunum itu besar, tinggi, dan rapat, sedangkan ileum plica circularis itu sedikit dan jarang, kemudian tidak ada di bagian distal. Untuk plaque pair-nya jejunum itu hanya memiliki beberapa, sedangkan plaque pair yang dimiliki ileum itu banyak. Seperti itu. Kemudian untuk struktur kolon, jadi di sini ada intestinum crassum dan kolonnya itu ada beberapa kolon, yaitu yang pertama kolon ascendens. Kolon ascendens ini dari cecum sampai ke flexura coli dextra. Di keseluruhan ini tuh kolon ascendent. Kemudian kolon transversumnya dari flexura coli dextra ke flexura coli sinistra. Keseluruhan ini kolon transversum. Kemudian kolon descendens-nya dari flexura coli sinistra sampai ke bawah. Ini kolon descendens. Kemudian untuk kolon sigmoideum-nya berada di sini. Seperti itu. Selanjutnya untuk struktur kolon. Jadi untuk struktur kolon sendiri itu ada Taenia coli. Taenia coli ini ada 3, yaitu yang mesokolika, omentalis, dan libera. Yang mesokolika itu tempat perlekatan mesokolon. Jadi pada kolon transversum itu terdapat pada bagian dorsal. Sedangkan pada kolon ascendent dan descendent Taenia mesokolika ini terletak di medial. Kemudian Taenia omentalis itu merupakan tempat perlekatan dari omentum majus. Untuk pada kolon transversum terletak di ventral, sedangkan pada kolon ascendent dan descendent itu terletak di sebelah lateral. Kemudian untuk Taenia libera ini tidak dilekati oleh bangunan, jadi Taenia ini tidak terdapat pada appendix dan rectum karena ketiganya bersatu menjadi stratum longitudinal. Lanjut ke bangunan selanjutnya, incisura dan haustra. Jadi pada cecum dan kolon itu panjangnya Taenia lebih pendek daripada stratum circularis, sehingga stratum circularis itu melipat-lipat ke dalam membentuk plica semilunaris, sedangkan yang keluar membentuk haustra. Haustra dari luar kelihatan menggembung dan di antara lekukannya disebut incisura.
Lanjut ke plika semilunaris, yaitu ditutupi oleh mukosa yang ikut melipat dan tidak terdapat villi. Kemudian ada appendices epiploicae, itu kantung-kantung kecil yang berisi lemak dibentuk oleh tunika serosa kolon, terbanyak pada kolon transversum. Lanjut pada rektum dan kanalis analis. Jadi anatomi ini berhubungan dengan pengeluaran feses gitu ya. Jadi sisi pada rektum itu sisi luarnya terdapat flexura sacralis dan flexura perinanalis atau flexura anorektal. Itu kolon berbentuk S jika dilihat dari lateral. Untuk flexura anorektal membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis, bagian dari levatorani. Saat defekasi, flexura menjadi tegak dan tinja bergerak ke anal kanal. Untuk sisi dalamnya itu tunika mucosa terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plicae transversalis recti. Di bawah lipatan ini rektum mengalami dilatasi membentuk ampulla recti, terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis, yaitu levator ani, dan ligamen anocochigeal. Ampulla recti memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Jadi ampulla recti ini penting untuk mempertahankan kontinensi tinja. Zona transisi dari rektum ke kanalis analis ditandai oleh linea anorectalis atau anorectalis junction. Area ini dicirikan ada perubahan di plicae transversalis recti menjadi plicae longitudinal anal kanal. Kemudian untuk kanalis analisnya itu terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Anal kanal dibagi menjadi 3 segmen. Dan zona columnaris terdiri dari lipatan longitudinal yang dibentuk dari corpus cavernosum. Epitelnya kolumner atau kuboid. Kemudian pecten analis itu epithelium squamous kompleks non keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa, itu zona alba. Garis superior pada zona disebut linea pectinate. Itu istilah medisnya liena dentata. Garis bergerigi mengikuti katup anal. Pada bagian itu terdapat valvula anales. Kemudian zona cutanea adalah kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anocutanea. Kemudian ada zona hemorrhoidales adalah tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid. Itu karena pelebaran vena hemorrhoidales. Internal hemorrhoid terjadi di atas linea pectinate, sedangkan eksternal hemorrhoid terjadi di bawah linea pectinate. Dan pada permukaan dalam dijumpai ada columna rectalis analis, dan ada valvula anales, sinus rectalis. Lanjut ke otot-otot sphincternya itu ada musculus sphincter ani internus, kemudian musculus corrugator ani, kemudian musculus sphincter ani externus, dan musculus puborectalis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah atau kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.